Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Kayla Putri Naura. Bersama 4 rekan saya yaitu Ibu Astrid, Amira, Belva, Arsy, dan Zaki dari Universitas Indonesia hendak memaparkan sedikit tentang paper penelitian kami yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan Pembangunan Apartemen di Kota Depok menggunakan Weighted Overlay Analysis. Next. Selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai gambaran umum wilayah Kota Depok. Jadi Kota Depok ini memiliki letak koordinat pada 6 derajat 19 menit sampai 6 derajat 28 menit lintang selatan dan 106 derajat 43 menit sampai 106 derajat 55 menit 30 detik bujur timur. Nah, selanjutnya bentang alam Kota Depok ini merupakan daerah dataran rendah sampai perbukitan bergelombang lemah yang arahnya itu dari utara ke selatan. Selain itu, dia memiliki ketinggian antara 50 sampai 140 meter di atas permukaan laut dan memiliki lereng yang kurang dari 15%. Selain itu, Kota Depok ini juga merupakan kota termuda di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayahnya sekitar 200,92 km persegi. Nah, Kota Depok ini terdiri dari 11 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Selain itu, Kota Depok ini juga merupakan rumah bagi 2,484 juta penduduk yang didominasi oleh penduduk bermata pencaharian di bidang perdagangan dan jasa serta pegawai negeri sipil. Selain itu, aktivitas di Kota Depok ini terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya ada bahasan mengenai latar belakang permasalahan yang kami angkat dari penelitian ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa Kota Depok ini merupakan satu dari berbagai macam kota yang terdaftar sebagai salah satu kawasan di metropolitan area Jakarta, di mana kota-kota ini merupakan kota penyangga bagi ibu kota Jakarta. Selain itu, kita ketahui pula bahwa kota Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat sosial, dan lain-lain, merupakan kota yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Nah, tingkat urbanisasi Jakarta yang tinggi ini menyebabkan kota-kota di sekitarnya juga ikut terdampak. Tidak terkecuali juga kota Depok. Jadi untuk dampak urbanisasi kota Jakarta terhadap kota Depok ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk di kota Depok yang terus meningkat. Seperti yang digambarkan pada grafik samping, bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2020 penduduk di kota Depok ini terus mengalami peningkatan. Nah, peningkatan penduduk yang terjadi secara terus-menerus ini menyebabkan lahan pemukiman di kota Depok lama-kelamaan juga semakin minim. Oleh karena itu, hunian bertingkat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Next. Nah, berikutnya ada mengenai sebaran apartemen di Kota Depok. Jadi seperti yang kita ketahui pula bahwa apartemen ini merupakan salah satu bentuk hunian bertingkat yang umum untuk dibangun di perkotaan. Untuk di Kota Depok sendiri, kita bisa lihat bahwa ada 13 titik apartemen yang sudah dibangun yang tersebar di Kecamatan Cinere, Kecamatan Cilodong, Pancoran Mas, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Sukmajaya. Kecamatan-kecamatan itu merupakan kecamatan yang merupakan pusat aktivitas manusia. Nah, melalui penelitian ini, kami bertujuan untuk menganalisis lokasi terbaik untuk pembangunan apartemen di Kota Depok, yang kemudian diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi para pengembang apartemen di Kota Depok. Next. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri terdiri dari titik lokasi apartemen existing, daerah potensi banjir, ketersediaan angkutan umum, pusat pembelanjaan, dan data-data ini kami dapatkan melalui proses digitasi dan overlay. Selain itu, untuk data sekunder, kami menggunakan data jenis tanah, data kemiringan lahan, jaringan air bersih, jaringan jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, harga lahan, dan data ini kami dapatkan melalui berbagai macam instansi. Selain itu, kami dapatkan pula melalui data DEM dan OpenStreetMap. Nah, data-data ini selanjutnya akan dilakukan scoring untuk kemudian masuk dalam proses weighted overlay analysis. Next. Selanjutnya ada proses pengolahan data. Jadi pada pengolahan data ini, data yang tadi sudah di-scoring dan masuk ke dalam proses weighted overlay analysis akan menghasilkan peta potensi lahan apartemen di Kota Depok. Selanjutnya, peta tersebut akan di-overlay dengan peta persebaran apartemen existing untuk menghasilkan peta kesesuaian lahan apartemen existing di Kota Depok. Next. Nah, untuk scoring dari variabelnya sendiri, bisa dilihat pada layar bahwa scoringnya ini
berdasarkan pada besar pengaruh dari masing-masing variabel terhadap penentuan kesesuaian wilayah pembangunan apartemen di Kota Depok. Di layar ini bisa dilihat ada 6 scoring untuk 6 variabel, dan scoring variabel ini kami gunakan yang bersumber pada Dian Sismita et al. Tahun 2020. Next. Dan ini merupakan scoring variabel untuk 4 variabel sisanya. Next. Setelah tadi variabel-variabelnya itu dilakukan scoring, proses selanjutnya adalah melakukan pembobotan untuk masing-masing variabel tersebut sebelum memasuki weighted overlay analysis. Jadi, pembobotan ini juga didasarkan pada besar pengaruh dari masing-masing variabel terhadap penentuan kesesuaian lahan pembangunan apartemen di Kota Depok. Untuk bobot dari masing-masing variabelnya bisa dilihat pada layar yang tersedia. Next. Nah, dari proses weighted overlay analysis tadi akan dihasilkan peta kesesuaian lahan pembangunan apartemen di Kota Depok. Jadi, pada peta ini bisa dilihat bahwa wilayah Kota Depok didominasi oleh 2 kelas kesesuaian, yaitu cukup sesuai dan sesuai. Untuk persentasenya sendiri, kelas cukup sesuai ini memiliki luasan yang mencapai 57% dari total wilayah Kota Depok, sedangkan untuk kelas sesuainya ini persentase wilayahnya mencapai 42% dari total wilayah Kota Depok. Next. Nah, selanjutnya peta kesesuaian lahan pembangunan apartemen di Kota Depok tadi akan di-overlay dengan peta sebaran apartemen existing di Kota Depok dan menghasilkan peta kesesuaian lahan pembangunan apartemen existing di Kota Depok. Pada peta ini juga bisa dilihat bahwa apartemen-apartemen di Kota Depok ini memiliki pola yang mengumpul di sekitar jalan utama Kota Depok, yaitu Jalan Margonda, yang disimbolkan dengan warna kuning. Nah, mengumpulnya apartemen-apartemen di Kota Depok di sekitar Jalan Margonda ini disebabkan karena Jalan Margonda merupakan pusat dari segala aktivitas manusia yang ada di Kota Depok. Selain itu, bisa dilihat pula bahwa dari 13 titik apartemen di Kota Depok, mereka ini wilayah pembangunannya termasuk ke dalam 2 kelas kesesuaian, yaitu kelas sesuai terdiri dari 7 apartemen dan kelas cukup sesuai terdiri dari 6 apartemen yang masing-masing apartemennya bisa dilihat pada tabel berikut. Next. Nah, dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa lokasi dibangunnya 13 apartemen existing Kota Depok sudah termasuk ke dalam kelas sesuai dan kelas sesuai. Selain itu, sebagian besar apartemen pada kelas sesuai terletak di sisi Jalan Margonda yang merupakan jalan utama di Kota Depok. Hal ini menggambarkan bagaimana Jalan Margonda ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemilihan lokasi pembangunan apartemen di Kota Depok. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah dalam merencanakan pembangunan apartemen selanjutnya di Kota Depok, kesesuaian lahan pembangunan apartemen perlu diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan itu bisa memberikan keuntungan baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.